nama saya Bunda Angelina Chandra dengan NIM 2003032 ingin membacakan tugas mengenai epidemiologi kecelakaan lalu lintas. Di sini saya mengambil epidemiologi kecelakaan lalu lintas di jalur Tengkorak Kabupaten Wonosobo, studi kasus Jalan Raya Parakan kilometer 10. Pertama, definisi. Kecelakaan didefinisikan sebagai suatu kejadian tidak terencana dan tidak terkontrol yang merupakan aksi atau reaksi dari suatu objek, substansi, dan manusia sehingga mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik bagi manusia maupun kerusakan pada properti. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas terjadi karena dipengaruhi oleh 3 faktor yang saling berkaitan dan berinteraksi, yaitu faktor manusia atau host, jalan, kendaraan atau vektor, dan lingkungan atau environment. Faktor-faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama, manusia atau host. Pemakai jalan atau manusia adalah semua orang yang menggunakan fasilitas langsung dari satu jalan. Menurut Warbani tahun 2001 menyebutkan bahwa faktor manusia terbagi 2, yaitu yang pertama pengemudi, termasuk pengemudi kendaraan tak bermotor. Yang kedua pejalan kaki, termasuk para pedagang asongan dan pedagang kaki lima. Selanjutnya kendaraan atau vektor. Sebab-sebab kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kendaraan antara lain, yang pertama yaitu disebabkan oleh perlengkapan kendaraan atau kaca spion yang tidak ada. Yang kedua disebabkan oleh penerangan kendaraan, yaitu lampu menyilau. Syarat lampu penerangan tidak terpenuhi. Yang ketiga disebabkan oleh pengamanan kendaraan. Yang keempat disebabkan oleh mesin kendaraan, contohnya mesin tiba-tiba mogok di jalan. Yang kelima karena hal-hal lain dari kendaraan, yaitu bisa jadi muatan kendaraan terlalu berat untuk truk dan lain-lain. Yang kedua perawatan kendaraan yang kurang baik. Yang ketiga, jalan. Kecelakaan yang disebabkan oleh faktor jalan menurut Warpani tahun 2001. Yang pertama yaitu disebabkan oleh perkerasan jalan, lebar perkerasan yang tidak memenuhi syarat, permukaan jalan yang berlobang. Yang kedua disebabkan oleh alignment jalan, yaitu contohnya tikungan yang terlalu tajam, tanjakan dan turunan yang terlalu curam. Yang ketiga disebabkan oleh pemeliharaan jalan. Yang pertama yaitu jalan rusak, yang kedua perbaikan jalan yang menyebabkan kerikil dan debu berserakan. Yang keempat disebabkan oleh penerangan jalan, yaitu tidak adanya lampu penerang jalan pada malam hari. Yang kedua lampu penerangan jalan yang rusak dan tidak diganti. Yang kelima kecelakaan disebabkan oleh rambu-rambu lalu lintas, yaitu rambu lalu lintas yang rusak, rambu ditempatkan pada tempat yang tidak sesuai, dan penempatan rambu yang membahayakan pengguna jalan. Yang keempat, lingkungan. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor lingkungan antara lain, yang pertama disebabkan oleh faktor alam, yaitu jalan licin akibat hujan, kabut tebal di jalan, adanya angin yang bertiup dari samping kendaraan,
dan adanya perpindahan waktu dari siang ke malam hari, di mana pada saat ini banyak pengemudi yang kurang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan alam. Yang kedua disebabkan oleh faktor lain, yaitu disebabkan oleh oli atau minyak yang tumpah di jalan, hewan yang berkeliaran di jalan, dan kebiasaan dan mentalitas yang buruk dari semua pemakai jalan, dan rendahnya kesadaran akan tertib berlalu lintas di jalan. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Tengkorak, Kabupaten Wonosobo, studi kasus Jalan Raya Parakan kilometer 10. Yang pertama, faktor risiko kecelakaan tertinggi terjadi pada saat pra-Idul Fitri dan sore hari antara pukul 15 sampai 17 WIB, di mana didominasi oleh pengguna sepeda motor dan pick up. Yang kedua, pengemudi bus AKAP atau AKDP belum semuanya mematuhi aturan istirahat minimal 30 menit setelah mengemudi 4 jam berturut-turut. Yang ketiga, keberadaan jalan rusak, tikungan tajam, kurangnya lampu penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan marka jalan yang memadai terutama di tempat umum seperti sekolah, masjid, dan puskesmas yang berada di pinggir jalan raya, serta terjadinya hujan dan kabut yang berisiko menyebabkan kendaraan selip dan mengurangi jarak pandang pengguna jalan. Selanjutnya, keselamatan lalu lintas jalan. Perbaikan dan peningkatan keselamatan jalan dapat dilakukan dengan memperhatikan 3 aspek penting. Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga 2007 dalam Sujanto dan Mulyono tahun 2010, yaitu yang pertama, pencegahan kecelakaan dengan cara meminimalkan peluang dan dampak terjadinya kecelakaan. Yang kedua, pencegahan luka dengan cara memakai helm atau sabuk keselamatan ketika berkendaraan. Yang ketiga, penanganan korban yang dilakukan secepat mungkin supaya korban dapat segera ditangani. Itulah hasil dari tugas saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.